Sebelum kita memulai mediasi pagi ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fia Minatun Esra sebagai mediator profesi yang telah terpilih. Selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk memperkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari pihak penggugat, lalu dilanjutkan pihak tergugat. Silakan dari pihak penggugat. Baik, perkenalkan nama saya Nala Putri Rahmawati, saya sebagai pihak pemberi pinjaman. Perkenalkan saya Fitri, diri saya sebagai pihak pemberi pinjaman. Silakan dari pihak tergugat. Perkenalkan saya Okta. Saya di sini sebagai peminjam uang kepada Ibu Melani dengan Ibu Fitri. Perkenalkan, nama saya Anissa sebagai pihak peminjam uang dalam kasus ini. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang mediasi. Jadi, mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog untuk menentukan titik temu. Selanjutnya, saya akan menerangkan tahapan-tahapan atau aturan main mediasi. Saya bacakan ya Ibu. Pertama, saya memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. Yang kedua, saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Yang ketiga, saya akan mendefinisikan menentukan agenda pembicaraan. Setelah itu, kita masuk dalam tahap negosiasi. Apabila negosiasi telah mencapai kesepakatan, maka kita akan menyusun kesepakatan akhir. Nanti teknisnya apabila pihak lain sedang berbicara, mohon pihak lain untuk mendengarkan. Apakah tahapan-tahapan tersebut Ibu setuju? Setuju Ibu. Baiklah, kita mulai mediasi pagi ini ya Ibu. Bagaimana kalau kita mendengar penjelasan dari pihak penggugat terlebih dahulu, lalu dilanjutkan pihak tergugat. Apakah pihak tergugat setuju? Setuju Ibu. Silakan dari pihak penggugat. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Jadi begini, Ibu Okta dan Ibu Anissa ini masih terikat hutang piutang dengan kami. Kami sangat kecewa Bu, karena dalam surat perjanjian mereka berdua ini akan melunasi hutangnya pada tanggal 6 Januari 2023. Tetapi sampai saat jatuh tempo mereka berdua malah menghilang Bu. Kami juga sudah melayangkan soal somasi kepada mereka, tetapi mereka tetap tidak ada kabar Bu. Oh, jadi Ibu ini menginginkan agar pembayaran cepat terselesaikan, benar begitu Ibu? Benar Ibu, karena hutang mereka berdua ini terbilang cukup besar ya Ibu, yaitu senilai 100 juta. Mereka berdua juga sudah setuju untuk mengangsur selama 10 bulan dengan bunga 5% setiap bulannya. Mereka juga sudah mengangsur selama 5 bulan, jadi sisa hutangnya adalah sekitar 64.500.000 rupiah. Silakan dari pihak tergugat. Terus terang ya Bu, saya sangat kecewa atas tindakan Ibu Melani dengan Ibu Fitri ini dengan mengambil jalan gugatan seperti ini. Kan masih banyak alternatif lain mending, misalnya dengan begitu saya pikir juga lebih dewasa untuk mendapatkan jalan keluar tanpa menjatuhkan harga diri saya Bu. Alasan deh, kami dan juga kalian melayangkan surat kepada Ibu. Kalau emang Ibu ada niat baik, seharusnya Ibu berikan dengan baik juga. Kan malah bilang selama 2 tahun. Ibu-ibu harap bertenang. Jika pihak lain sedang berbicara, mohon pihak lain untuk mendengarkan seperti yang tadi kita sepakati di awal. Kalau tetap seperti ini, maka tahap mediasi tidak bisa dilanjutkan. Apakah ibu-ibu mau tetap dilanjutkan atau tidak? Dilanjutkan Bu. Baik. Mohon maaf Bu, jujur saya tidak terima dengan keterangan dari Ibu Okta. Seakan-akan kami yang salah karena kami mengajukan gugatan ini. Padahal mereka yang bilang selama 2 tahun tanpa kejelasan Bu. Baik, saya mengerti apa yang Ibu Fitri rasakan ya. Silakan dari pihak Ibu Okta untuk melanjutkan penjelasannya. Jadi begini Bu, saya sadar betul atas keterlambatan pelunasan hutang saya kepada Ibu Melani dengan Ibu Fitri ini. Tapi saya juga tidak membenarkan tindakan Ibu Melani dengan Ibu Fitri ini dengan menggugat saya. Dengan begitu kan nama baik saya juga tercoreng Bu. Oh, jadi Ibu ini merasa kurang dihargai begitu oleh pihak penggugat, dan Ibu juga menginginkan agar kedua belah pihak saling menjaga nama baik. Benar begitu Ibu? Betul Ibu. Baik, setelah saya mendengar penjelasan dari kedua belah pihak, saya menemukan ada beberapa kesepahaman awal. Yang pertama, saudara menginginkan adanya hubungan baik di kemudian hari. Yang kedua, saudara menginginkan agar masalah cepat terselesaikan. Benar begitu Ibu-ibu? Betul ya Bu. Baiklah, selanjutnya seperti yang para pihak ungkapkan bahwa pihak penggugat ini merasa pihak tergugat ini sebagai terhutang yang dapat dipercaya, dan pihak tergugat pun merasa bahwa pihak penggugat sebagai pihak yang dapat diajak bekerja sama. Apakah seperti itu Ibu? Betul Ibu. Kalau boleh saya bertanya, apa yang diharapkan Ibu-ibu untuk menyelesaikan permasalahan ini di kemudian hari?
Silakan dari pihak penggugat. Terima kasih Ibu. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya ya Bu, yaitu Ibu Octavia dan Ibu Anissa ini harus sesegera mungkin melunasi hutang-hutangnya karena ini sudah lewat dari jatuh tempo. Baik, jadi Ibu Melani menginginkan agar terhutang cepat melunasi hutang-hutangnya. Benar begitu Ibu? Benar Ibu. Baik, mengenai penjelasan dari pihak penggugat, apakah dari pihak tergugat ada tanggapan? Sebenarnya kami sangat kecewa terhadap tindakan Ibu Melani dan Ibu Fitri ini karena terlalu gegabah mengambil tindakan mediasi. Sebenarnya kan masalah ini bisa dibicarakan secara baik-baik dan kekeluargaan, Bu. Baik, setelah saya mendengar penjelasan dari kedua belah pihak, jika masalah hutang piutang ini cepat terselesaikan, maka hubungan baik di antara kedua belah pihak dapat dilanjutkan. Benar begitu Ibu-Ibu? Benar, Ibu. Baiklah, jika demikian, ada etikat baik di antara kedua belah pihak. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan definisi permasalahan kali ini. Yang pertama, bagaimana menjaga nama atau hubungan baik antara kedua belah pihak. Yang kedua, bagaimanakah penyelesaian pembayaran tersebut. Dari kedua poin tersebut, mana yang ingin Ibu-Ibu bahas terlebih dahulu? Silakan dari pihak penggugat. Yang jelas, saya menginginkan Ibu Okta dan Ibu Anissa ini secepatnya melunasi hutang ini. Baik, selanjutnya dari pihak tergugat, silakan. Terserah Bu, mengenai melunasi hutang piutang ini kami mendapatkan kesulitan. Lebih baik membahas tentang baik terlebih dahulu. Bagaimana tanggapan dari pihak penggugat mengenai penjelasan dari pihak tergugat tadi? Iya, saya setuju Bu. Ya Bu, saya juga setuju untuk pembahasan baik terlebih dahulu. Baik, jadi Ibu sepakat ya untuk membahas nama baik terlebih dahulu ya. Sepakat, Bu. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan bagi ibu-ibu untuk mengemukakan usulannya mengenai permasalahan nama baik terlebih dahulu. Dimulai dari pihak penggugat terlebih dahulu, silakan. Ibu, sebetulnya hubungan kami dengan mereka sebelumnya cukup baik ya Bu, sehingga kami percaya untuk memberikan pinjaman dengan jumlah yang cukup besar kepada mereka. Tetapi pada kenyataannya mereka justru memanfaatkan kebaikan kami Bu. Itu yang membuat kami merasa tidak terima Bu. Jadi Ibu tidak menyangka kejadian ini akan terjadi ya Ibu? Betul Ibu. Apakah dari pihak tergugat ada tanggapan? Untuk melunasi hutang-hutang, saya pasti akan melunasinya Bu. Namun tidak bisa dalam waktu dekat ini, karena usaha saya sedang mengalami kesulitan dalam keuangan Bu. Kami mohon pengertiannya dari Ibu Melani dengan Ibu Fitri. Baik, dari pihak tergugat ini apakah ada kepastian untuk mengenai pembayaran kepada pihak penggugat? Bagaimana kalau kita membuat perjanjian tertulis Bu yang memuat bagaimana cara pembayarannya, berapa jumlah yang harus dibayarkan, serta tenggang waktu yang dibutuhkan? Saya rasa itu sudah cukup. Baik, apakah dari pihak penggugat ada tanggapan mengenai usulan dari pihak tergugat? Silakan. Iya, saya sangat setuju Bu dengan adanya perjanjian tertulis ini. Yang penting ada kepastian pembayaran. Baik, kalau boleh saya menyimpulkan, dari kedua belah pihak ini sama-sama menginginkan adanya hubungan baik. Apakah Ibu sepakat untuk menjaga nama baik di kemudian hari? Sepakat Bu. Baiklah, selanjutnya kita ke permasalahan nomor 2, yaitu mengenai kewajiban pembayaran hutang piutang pihak tergugat kepada pihak penggugat. Apakah pihak tergugat ada usulan? Saya pasti akan melunasinya Bu, tapi tidak bisa dalam waktu dekat ini. Saya meminta waktu 5 sampai 6 bulan untuk melunasi hutang-hutang ini Bu. Baik, jadi pihak tergugat ini mengusulkan agar 5 sampai 6 bulan saja. Apakah dari pihak penggugat ada tanggapan? Menurut saya kalau 5 sampai 6 bulan itu terlalu lama Bu. Terus terang kami juga membutuhkan waktu itu dengan segera. Bagaimana dengan 2 bulan saja? Baik, jadi pihak penggugat ini menolak 5 sampai 6 bulan tetapi menjadi 2 bulan saja ya. Apakah dari pihak tergugat ada tanggapan? Kalau 2 bulan kami akan terlalu cepat Bu. Kami perlu waktu untuk menemukan uang lebih dahulu. Bagaimana dengan 3 bulan? Jadi pihak tergugat ini menolak tadi 2 bulan ya, berarti menginginkan agar 3 bulan saja. Apakah dari pihak penggugat setuju untuk usulan dari pihak penggugat yaitu 3 bulan? Kami tidak masalah ya Bu, asalkan selama 3 bulan ke depan sudah lunas semua hutangnya dan kami tidak perlu melakukan somasi kepada mereka lagi. Baik, jadi sepakat ya untuk 3 bulan ke depan utang piutangnya sudah bisa dilunasi. Apakah dari pihak tergugat bisa menjamin
pihak penggugat bahwa 3 bulan kemudian utang piutang ini dapat dilunasi? Bisa Ibu, kami usahakan dalam 3 bulan ke depan kami sudah melunasi hutang-hutangnya. Kami juga berterima kasih kepada Ibu Melani dan Ibu Fitri atas keringanan waktu yang diberikan Ibu. Baiklah, pada pertemuan mediasi ini kita telah mencapai kata sepakat, yaitu untuk saling menjaga nama baik dan untuk cara pembayarannya dilakukan pada 3 bulan kemudian dengan cara bayar kontan ya Ibu-Ibu. Apakah Ibu-Ibu sudah benar-benar sepakat? Sepakat Ibu. Baiklah Ibu-Ibu, saya buatkan surat kesepakatan bersama yang nantinya akan ditandatangani dan ditandatangani juga oleh Ketua Pengadilan setempat yang nantinya akan dibacakan oleh panitera pada sidang berikutnya. Namun apabila salah satu pihak kontestasi atau ingkar janji, maka dapat dieksekusi langsung oleh Ketua Pengadilan setempat. Baiklah, jika demikian, sesi mediasi ini telah benar-benar mencapai kata sepakat ya Ibu-Ibu. Sepakat. Silakan untuk ditandatangani. Dengan demikian, saya tutup mediasi kali ini. Silakan untuk para pihak berjabat tangan menandakan bahwa mediasi ini benar-benar berakhir. Silakan. Baik, terima kasih Ibu-Ibu. Selamat melanjutkan aktivitasnya.